Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Edisi Psikon. Tuh. Halo semuanya, selamat datang di Pokari Podcast Keluarga Psikologi, yang dimana mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya Teh. Sebelumnya perkenalkan, aku Haikal, bisa dipanggil Icul. Dan aku Windy. Dan di sini juga kita kedatangan siapa sih ini Teh? Yang benar-benar narasumbernya tuh ya terkenal juga di kampus kita, terutama di Fakultas Psikologi. Betul sekali. Dan ini ternyata dosen yang banyak disukai juga sama Betul mahasiswa, banget. ya kan? Nah, kita kenal siapa sih Teh? Boleh nih Teteh perkenalan dulu. Hai, nama aku Yunita, biasanya dipanggil Teh Yun, ngajar di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Oke, salam kenal ya Teh Yun. Kenal ini. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Oke. Kayaknya mudah-mudahan makin baik ya ketemu kalian berdua ya. Amin. Karena ini baru juga gitu ya settingnya ya Teh ya. Karena Iya. sebelumnya Teteh juga pernah di Pokari sebelumnya. Yes. Dan sekarang beda nih hostnya gitu. Beda banget. Beda banget. Oke, pada kesempatan kali ini Pokari bakal kembali hadir dalam segmen Psycho yang tadi udah disebut juga sama Windy, yaitu psikologi current issue and expert ya. Sebuah ruang diskusi yang membahas tentang isu-isu psikologi tentunya dari sudut pandang nilai ilmiah bersama para ahli di bidangnya. Nah, dari episode kali ini juga kita tuh merasa sangat terhormat karena dapat menghadirkan salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Indonesia, Psikologi Unisba, mohon maaf, yang akan membantu kita memahami topik yang akan dibahas secara lebih mendalam dan konferensi. Betul nih, kami juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Teh Yunita yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmunya nanti di Betul. podcast kali ini. Dan kita sekarang bakal bahas isu yang paling menarik gitu di sosial media tuh bener-bener lagi mencuat banget nih. Oke. Kira-kira tentang apa tuh, Col? Tentang apa ya Teh? Kan sekarang tuh di era ini tuh sangat apa ya, naik ke permukaan ya, Betul. tentang isu perselingkuhan makin Wah. sering kita temui nih. Mulai dari cerita di media sosial, pemberitaan publik figur, sampai pengalaman orang-orang yang terdekat nih Teh, yang sering bikin itu tuh bingung kenapa ya semua orang bisa berselingkuh gitu. Bahkan ketika kita hubungan terlihat baik-baik saja, itu belum tentu juga baik-baik aja gitu loh di luarnya, di dalamnya gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk itu kita bakal bahas nih hal-hal yang seperti ini gitu ya. Karena kan setiap orang juga mungkin ada yang pernah merasakan gitu ya, Teh. Dan juga ingin mempertanyakan nih, sebenarnya dalam psikologi tuh perselingkuhan tuh seperti apa gitu. Kalian langsung jawab. Iya, boleh Teh. Oke, Saya langsung langsung jawab jawab aja, aja. Teh. Perselingkuhan itu seperti apa? Definisi dulu kali ya. Boleh. Perselingkuhan itu biasanya relasi romantis yang terjadi di luar relasi yang penuh dengan yang legal gitu, yang penuh komitmen, atau misalnya udah pernikahan gitu ya. Jadi sudah ada komitmen dengan orang sebelumnya, tapi dia melakukan relasi romantis dengan orang yang berbeda, misalnya gitu. Singkatnya kayak gitu ya. Jadi banyak terminologi yang biasanya di apa namanya tuh diberikan atau di apa namanya tuh padankan dengan perselingkuhan. Misalnya ada infidelity, cheating, affair gitu ya gitu. Jadi macam-macam tuh banyak istilah-istilahnya yang dilakukan, yang diberikan orang terhadap konsep perselingkuhan ini gitu. Bener-bener banyak ya istilah-istilahnya juga. Istilahnya banyak. Terus selama ini juga kan ya banyak teman-teman orang menganggap perselingkuhan itu hanya soal fisik atau hubungan dengan orang ketiga. Tapi kenyataannya bentuknya itu bisa juga lebih jauh kompleks lagi Ya. ternyata. Menurut Teh Yun nih, apa saja jenis-jenis perselingkuhan yang sering terjadi tapi sering tidak disadari gitu Teh? Nggak disadari. Jadi jenis perselingkuhan itu ya ada perselingkuhan yang ada yang bilangnya offline, ada yang perselingkuhan online atau internet infidelity gitu ya. Ada juga yang membaginya itu menjadi seksual infidelity atau perselingkuhan seksual. Ada perselingkuhan emosional, ada juga yang membaginya perselingkuhan. Jadi ada tiga gitu ya. Ada yang membagi, ada tokoh yang membaginya menjadi tiga jenis. Perselingkuhan seksual, perselingkuhan emosional, dan perselingkuhan seksual dan emosional. Jadi nyampur. Tapi ada juga tokoh yang membaginya menjadi empat gitu. Jadi ada ya perselingkuhan seksual, emosional, terus seksual dan emosional, dan perselingkuhan online atau
internet Internet. ini tadi gitu. Jadi ada beberapa jenis. Cuma yang nggak disadari biasanya adalah perselingkuhan emosional. Gitu. Perselingkuhan emosional itu kayak gimana sih? Misalnya chat-chatan nih sama cowok misalnya. Oh aku bukan cowok ya, jadi cewek misalnya. Misalnya cewek. Cowok. Cowok. Ini cowok sama cowok. Ngerti nih. Ya misalnya aku cewek nih, Iya. udah punya cowok gitu ya, Oke. udah punya suami. Terus aku chat-chatan nih sama temen cowok gitu ya. Terus ada bahasa-bahasa romantis. Kayaknya aku lebih nyaman nih kalau curhat sama temen Temen. cowok aku ini gitu ya, dibanding sama suami aku gitu. Jadi ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa perselingkuhan emosional itu cuma individunya yang tahu, yang paham gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mah cuma lu dan Tuhan aja yang Yang tahu tahu. gitu ya. Jadi dia yang merasakan gitu, dia lebih bisa merasakan apakah kalau kayak gitu berselingkuh nggak? Biasanya kan orang Iya. kita pacaran gitu, Iya. tapi Anda nyaman tidak? Lebih nyaman mana ketika chatan sama orang ketiga itu dengan suami gitu. Oke. Jadi kalau kita sudah merasa lebih nyaman, secara emosional tuh aduh lebih berbunga-bunga atau kayaknya tuh kalau ada masalah tuh yang terpikir sama kita tuh dia duluan gitu. Nah itu bisa jadi itu perselingkuhan emosional. Jadi ada daya tarik ya teh secara nggak langsung karena emosional mungkin ke Tapi belum tentu ke fisik loh. Nyaman kayaknya itu Nyaman, chat perasaannya sama ya, dia. perasaannya berarti. Karena bisa jadi cowoknya nggak ada atau Oke. LDR. tapi kan kalau semisal kita di dunianya langsung gitu loh kan itu kalau misalkan secara online chat-chatan tapi contohnya kalau secara langsung secara emosional itu gimana biasanya selain cerita di chat gitu. Ya selain cerita di chat berarti ya ketemu Ketemu. ngobrol bareng di kafe misalnya Mhm. emang janjian gitu ya, Zoom meeting masih online ya. Ya pokoknya ketemu gitu Iya. misalnya dan nah yang sering itu adalah teman kantor. Teh. Apalagi kayak sekretaris sama Bener. ini bisa kejadian. Bener. Atau misalnya teman-teman jadi misalnya suaminya kerja di Jakarta, Iya. Oke. istrinya di Bandung sama anak-anaknya. Mhm. Jadi weekend marriage. Hmm. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, setiap Jumat sore suaminya pulang. Oke. Ya kan? Sabtu, Minggu sama anak-anak di Bandung gitu ya. Iya. Nah nanti dari Senin sampai Jumat itu kan di Jakarta. Iya. Nah kalau si suaminya ini atau cowoknya ini itu dapat masalah di kantor, ada masalah sehari-hari dari Senin sampai Jumat kan lebih panjang ya daripada Betul. Jumat Sabtu Minggu kan. Betul. Nah yang biasanya tempat curhat pertama kali biasanya kan teman-teman Teman kantor. kantor. Nah kebanyakan jadi perselingkuhan itu terjadi karena dimulai dari ngobrol bareng sama teman-teman di kantor karena yang paling dekat dan paling tahu kondisi kita biasanya teman-teman kantor. Betul. Gitu. Karena mungkin karena satu environment gitu ya. Jadi Iya. kayak Ya, relate gitu ya teh rasanya tuh. Ya gitu. Terus kalau misalnya suami kita misalnya dimarahin sama atasan misalnya gitu kan kelihatan banget ya gitu langsung drop atau Drop, apa. Nah ya. teman-teman kantor kan langsung bisa melihat Support, ekspresi ya. langsung. Betul. Sedangkan kalau istri misalnya banyak kan ngobrolnya tentang anak, Tuh. tentang keuangan, anak harus bayaran lah, diskusi tentang anak dan lain-lain. Jadi biasanya support emosional itu nggak dapat Nggak dapet, kurang. kurang. Jadi lebih biasanya perselingkuhan terjadi di orang-orang terdekat sih. Hati-hati ya teman-teman nih. Harus agak lebih aware lagi kalau di lingkungan kalian ada yang kayak gini mungkin bisa diingetin ya teh Ya. biar nggak terjerumus nantinya. Oke. Menarik banget tuh teh kalau soal perselingkuhan di kantor gitu ya. Tapi kalau sebelum perselingkuhan itu benar-benar terjadi nih teh, apakah ada tanda-tanda awal atau sinyal-sinyal psikologis yang bisa kita tangkap tentang perselingkuhan ini teh? Nah kalau terutama di banyak tulisan itu di perselingkuhan online ya, Oke. atau di internet infidelity itu biasanya kalau misalnya dia lebih suka ketawa-ketawa atau senyum-senyum sendiri kalau pegang HP, HP-nya misalnya itu nggak boleh dipegang sama orang lain atau sama pasangan gitu ya. Terus di password yang pasangan nggak boleh tahu misalnya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kalau suami istri gitu misalnya di laptop atau di handphone terus istrinya datang atau masuk dia tiba-tiba Nyembunyiin sesuatu. sama gitu. Terus kemudian ada perilaku-perilaku yang berubah juga nggak, misalnya yang tadinya nggak suka pakai pakaian rapi tiba-tiba jadi beli parfum, terus jadi pengen dandan gitu, jadi berubah penampilan misalnya gitu. Jadi ada perubahan-perubahan perilaku yang biasanya memang nggak biasa terjadi, terus akhirnya dilakukan gitu, terutama untuk penampilan atau tadi interaksi di dunia maya gitu.
memang berarti sebenarnya tanda-tandanya tuh cukup jelas ya, Teh, terlihat Ya. gitu Kalau misalkan istrinya kita peka, ya kalau peka. gitu biasanya tahu sih. Tuh. Nah, Teh, tapi apakah batasan selingkuh itu selalu sama bagi setiap pasangan nggak, Teh? Atau bisa berbeda tergantung nilainya juga dan pengalamannya dan kesepakatan dalam hubungan itu seperti apa gitu? Ya, itu udah dijawab tadi, berbeda. Berbeda berarti ya, karena yang mungkin Berbeda tapi gini, kayak boundaries atau batasan. Oke. Gimana nih misalnya Icul pacaran nih. Lucu. Tadi Iya, lucu. Icu, Selalu lucu. oke. Oke. Lanjut. ya, jadi misalnya Icul punya pacar nih. Yap. Nah, pacar Icul itu pengennya Icul nggak deket sama cewek-cewek gitu. Oke. Nggak boleh nih ngobrol sama Wendy misalnya Oke. gitu kan. Kan aku mah partner kerja. Hmm. Nah, itu kan boundaries ya, batasan. Kita berelasi dengan orang lain di luar relasi kita dengan pacar kita atau dengan istri kita tuh harus seperti apa? Nah, itu tuh diobrolin kan. Oke. Kamu maunya kayak gimana? Aku kalau berelasi dengan teman-teman cewek yang nggak usah pegang-pegang, misalnya. Itu diskusi. Media untuk menjembatani kebutuhan masing-masing pasangan dan borders atau batasan kita untuk berelasi dengan orang lain itu harus dikomunikasiin gitu. Karena kan orang punya pengalaman yang berbeda ya. Betul. Jadi mungkin yang ceweknya mungkin keluarganya Islami banget gitu. Oh, kamu nggak boleh pegang-pegang, aku nggak suka kalau kamu. Ih, buat aku mah biasa, itu kan temen, aku mah nggak ada apa-apa gitu. Kan beda kan persepsinya Icul sama pacarnya Icul terhadap tadi apa itu pertanyaannya? Tentang tergantung nilai dan pengalamannya Iya, bagaimana. nilai dan pengalaman gitu. Jadi batasan ini tuh udah selingkuh loh. Iya. Oh, ini tuh belum selingkuh loh. Itu tuh benar-benar harus diobrolin bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya dia udah melakukan hubungan seksual itu mah Udah jelas. Jadi kan tadi kita bagi ada seksual, ada emosional, ada seksual dan emosional. Gitu. Yang berarti yang emosional dan seksual. Seksual ada Teh yang seksual aja tapi nggak ada emosinya ada. Jadi misalnya ke PSK. Oh iya, benar. Gitu. Dia ada kebutuhan aja. Tapi Teh, bedanya sama FWB itu kayak gimana? Soalnya kan banyak banget ya sekarang di mahasiswa gitu, terutama yang Haikal dengar juga dari teman-teman Haikal sendiri. Itu gimana biasanya, Teh? Bentuk FWB yang kalau maksudnya yang kayak gimana? Kayak- Ada kissing juga, ada Iya, relasi romantisnya iya, juga. kayak gitu. Iya itu, tapi dia nggak tetap punya pacar. Punya. Iya, berarti itu kan kalau dalam kategori yang tadi emosional udah masuk. Udah misalnya. masuk kedua-duanya ya? Iya, atau yang seksual kalau dia juga melakukan sama FWB-nya gitu. Jadi memang semua itu ada batasannya, dikomunikasiin dulu. Iya, gitu ya. benar. Jadi sebelum kita menjalin relasi atau sebenarnya sebelum menikah ya, itu tuh perlu banget teman-teman kita harus ngobrol gitu ya, harus cari tahu pasangan kita dan kita harus berkomunikasi terhadap kebutuhan dan nanti pengen punya rumah tangganya itu yang kayak apa, batasannya seperti apa gitu, relasinya mau kayak gimana itu diobrolin. Oke, menarik banget sih kalau soal batasan, karena seorang yang lain dengan kita juga pasti beda gitu ya batasannya. Oke, sebelumnya kan kita sudah membahas selingkuh itu secara umum ya Teh. Nah sekarang dari kacamata psikologi, faktor apa aja yang paling sering mendorong seseorang untuk berselingkuh? Itu tuh ada beberapa faktor, ada faktor individu, ada internal atau eksternal ya gitu. Jadi nanti faktor internalnya itu misalnya di beberapa riset itu dikasih tahunya kalau orang-orang yang lingkungan terdekatnya atau orang tuanya pernah berselingkuh atau mengalami perselingkuhan itu bisa jadi dia juga menganggap oh biasa aja kayaknya perselingkuhan itu gitu. Yang penting kan nggak bercerai ya misalnya gitu. Jadi dia udah punya pandangan atau nilai terhadap perselingkuhan itu tuh beda dengan orang lain mungkin gitu ya. Jadi pengalaman hidup dia terkait perselingkuhan bisa jadi bapakku juga selingkuh tapi ibu aku nggak apa-apa aman-aman aja misalnya gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi persepsi dia terhadap perselingkuhannya beda gitu ya. Ada juga yang pengalaman masa kecil misalnya gitu ya. Jadi misalnya ya di keluarganya atau orang-orang sekitarnya bahwa menganggap ya kayak tadi itu perselingkuhan itu jelek banget, atau misalnya bapakku tuh berselingkuh gitu ya. Nah bisa jadi dia mempersepsi perselingkuhan itu kayaknya menarik ya gitu ya. Atau tadi perselingkuhan itu biasa ya, atau perselingkuhan itu menarik, aku mau coba. Nah misalnya gitu ya.
Atau nanti dari lingkungan sosial ada pertemanan, diajak sama temen ke tukang pijat plus plus misalnya, gitu, pijat plus plus. Serius, kejadian. Jadi sebenarnya dia tuh nggak niat dari awal mau selingkuh, tapi teman-teman cowoknya ini, kamu belum pernah kan, ayo coba gitu. Jadi kan karena dia gak enak sama temennya, akhirnya nyoba Ke bawah-bawah. pijat plus plus, itu bawa-bawa, udah ke bawah-bawa ketagihan. Itu bahaya. Iya. Tapi karena lingkungan teman-temannya juga kayak gitu, jadi dia merasa, oh kalian kayak gini ya, biasa ya, iya biasa santai aja gitu. Istri-istri kita mah nggak tahu bisa gitu kan, gitu. Terus ada lagi misalnya faktor yang menyebabkan dia berselingkuh bisa jadi kepuasan dalam pernikahannya atau kepuasan dalam relasi gitu. Wah istri aku mah orangnya begini atau keluarga istri saya tuh begini. Jadi dia tuh ada kekecewaan dalam relasi yang dia bangun. Kebanyakan, sebagian besar riset itu masih taunya perselingkuhan itu tuh faktor yang utama dan paling banyak itu biasanya di marital satisfaction yang tadi itu, kepuasan dalam pernikahan. Jadi nggak puas dalam pernikahannya, jadi dia mencari kenyamanan atau support system dari orang lain di luar relasi yang halal tadi gitu. Itu yang paling banyak sih biasanya ketidakpuasan dari dia. Jadi ada masalah dalam relasinya, akhirnya dia merasa, oh kayaknya kalau aku ke orang lain gitu ya ada peluang alternatif yang membuat dia lebih menyenangkan gitu. Jadi ketidakpuasan dalam pernikahan atau dalam relasi itu jadi yang paling banyak sih biasanya gitu. Gitu. Terus teh, tapi kalau selain dari faktor individu, apakah ada faktor yang berasal dari hubungan itu sendiri nggak sih teh? Ya tadi ketidakpuasan dalam relasi kan. Itu. Terus habis itu ada lagi misalnya yang sekarang banyak itu juga adalah dating apps. Oh iya benar, kayak Bumble, Tinder. Bahkan di Telegram juga ada tuh yang Leo Match itu. Ya itu awalnya coba-coba ya teman-teman. Betul. Jadi kayak apalagi masa cobain. Wah, jangan ya. Gimana tuh teh? Atau tadi kalau dalam relasi gaya kelekatan yang beda nih. Oke, Attachment Attachment, yang kelekatannya beda. Jadi yang satunya kalau ada masalah itu menghindar. Oke. Yang satu lagi terlalu cemas. Jadi dia kalau setiap cowoknya deket sama cewek aja, misalnya temenan, dia udah mulai posesif. Kamu dekatan sama ini ya, aku nggak suka ini. Jadi yang laki-lakinya atau yang perempuan itu merasa nggak merdeka ketika berelasi atau berpacaran atau dalam pernikahan gitu. Jadi cenderung membuat komunikasi mereka nggak lancar karena bentuk atau love language-nya beda. Gitu ya. Gaya kelekatannya beda dan itu nggak pernah dikomunikasiin gitu. Jadi kalau dalam relasi tadi ketidakpuasan dalam pernikahan, bentuk komunikasi yang berbeda, bisa juga menikahnya kurang persiapan. Jadi nggak siap menikah gitu. Nggak siap menikah tuh gimana teh? Misalnya dia emosinya tuh belum matang sepenuhnya, umurnya masih muda, masih kuliah, umur 20 tahun misalnya. Suaminya juga sama, umur 21 tahun misalnya gitu ya. Jadi masih sama-sama emosional, terus kesulitan mengelola emosi, terus langsung punya anak lagi setelah nikah langsung punya anak, wah itu agak berat sih gitu. Jadi kadang-kadang tuntutan dalam pernikahan itu juga membuat mereka akhirnya nggak puas dalam pernikahannya, akhirnya mencari kenyamanan di luar relasi tadi. Oke, mantap teh. Tapi teh kalau semisal nih kita lihat ada di isu yang kita udah mencuat beberapa waktu ke belakang ya, kayak yang maaf ya kita sebut aja Jule ya teh. Nah si Jule ini kan dengan umurnya segitu kan belum matang juga mungkin ya. Karena kasar kita lihat dari psikologi perkembangan kita tuh masih explore. 20-an deh teh, 20-an gitu. 20 berapa? 21, 22 kayaknya. 22 segituan lah pokoknya. Masih muda kan terbilangnya. Sedangkan si suaminya tuh udah masuk ke dewasa, mau ke dewasa awal nggak salah. Gapnya agak jauh gitu. Iya agak jauh gitu. Dewasa awal tuh 40-an. Bukan berarti mau transisi kayaknya mah. 30-an. Segituan. Iya. Nah itu tuh gimana teh? Sedangkan secara tadi kita juga bilang kalau emosinya belum siap atau segala macam bakal berakibat fatal nantinya. Nah sekarang udah dilihat juga teh ternyata juga kayak gitu. Nah itu gimana menurut teh?
Menurut saya, ini ada satu faktor Iya. ini ya, yang faktor individu yang bisa menyebabkan orang melakukan perselingkuhan tuh faktor individunya itu adalah mungkin hiperseks atau keinginan melakukan hubungan seksualnya berlebih gitu ya. Gitu. Jadi memang ada orang-orang yang diciptakan mereka punya kebutuhan lebih gitu. Kebetulan khusus. Iya, khusus. Nah, kadang-kadang kan sebelum nikah itu tuh nggak kepancing ya, Iya. maksudnya Nggak diomongin. Iya. nggak diomongin. Nah, makanya ketika sebelum nikah itu biasanya saya menyarankan itu tetap ngobrolin tentang nanti mau punya anak berapa, terus kemudian alat kontrasepsi dan lain-lain itu minimal kita punya bayangan persepsi pasangan kita itu terhadap seksualitas tuh kayak apa sih, gitu ya. Jadi bisa aja nih pasangannya tuh sebenarnya punya kebutuhan lebih terhadap masalah seksual atau misalnya kebutuhan lebih untuk melakukan hubungan seksual. Nah, tapi itu tidak terkomunikasikan. Itu sama sih pasangannya. Jadi suaminya punya kebutuhan yang lebih nih misalnya, tapi istrinya tuh nggak pernah mengkomunikasikan kalau dia tuh nggak siap, gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang tuh komunikasi itu yang nggak nyaman. Jadi dia mencari orang yang bisa diajak ngobrol, sedangkan misalnya suaminya itu bukan tipe orang yang mau mendengarkan atau peka, atau misalnya dia nggak suka anak oke, misalnya nggak bantuin di rumah tangga oke, tapi love language-nya beda. Misalnya istrinya pengennya apa sih touch, tapi yang suaminya misalnya act of service misalnya. Nah, ini kan harusnya diobrolin. Jadi kalau ada kendala biasanya tuh kita kan duduk bareng, sok kamu maunya apa, kebutuhannya apa, gitu. Gimana kita bisa negosiasiin, bisa cari kesepakatan maunya di mana nih kalau ada masalah kayak gini. Nah, kadang-kadang perempuan itu kan gengsi orangnya, pengennya ya harus dia dong yang cari tahu masalahnya di mana gitu. Pengen dimengerti. Ya, pengen dimengerti. Jadi masa harus aku yang ngasih tahu kayak gitu, dia harus peka dong. Nah, padahal laki-laki itu mungkin nggak dibuat peka kepalanya seperti ini. Jadi harus belajar. Banyak belajar. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa belajar dari kasus-kasus yang ada di apa namanya di dunia maya gitu ya, yang kondisi kita sekarang itu, sehingga kita bisa jadi belajar ya ternyata menikah itu bukan masalah apa namanya umurnya sudah memang harus siap menikah misalnya gitu, tapi kita juga harus belajar cari ilmunya gimana caranya kita bisa mengelola emosi dengan baik, karena kalau udah nikah kan beda bagaimana menyelesaikan masalah dengan matang misalnya kayak gitu. Itu. Oke. Benar-benar intinya mah dikomunikasikan terlebih dahulu. Komunikasikan, terus cari infonya. Iya betul. Supaya lebih siap sekolah pranikah atau ikut kursus pranikah gitu ya, atau baca buku tentang pernikahan apa aja yang harus disiapin gitu. Pokoknya riset ya teh, kasih tahu. Nah kayak gitu teman-teman. Nah tapi teh sebelumnya nih, aku juga penasaran mengenai perselingkuhan di masa pacaran sih teh. Terutama banyak banget ya di dunia mahasiswa, terutama kita anak mahasiswa juga ya, sering dianggap lebih wajar karena belum ada ikatan resmi seperti pernikahan nih teh. Padahal kan secara psikologis tetap melibatkan komitmen, terus ada perasaan juga emosionalnya. Lalu apa perbedaan dampak psikologis antara perselingkuhan dalam pacaran dan pernikahan itu? Oh iya, beda sih kalau dampak psikologisnya. Biasanya kalau dalam pernikahan itu berat ya, karena kan itu akadnya juga udah beda gitu. Terus apalagi kalau udah punya anak, ya bisa jadi itu apalagi harus sampai bercerai ya. Ada beban psikologisnya, stres, ada yang bisa jadi depresi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau perempuannya itu nggak bekerja, nggak punya kompetensi, dia harus ngehidupin anak-anaknya, suaminya pergi sama selingkuhannya misalnya gitu ya. Ya mending kalau misalnya dicerai, kalau enggak iya kan, jadi yang perempuan nggak punya kepastian gitu ya, yang laki-laki udah kabur kalau misalnya gitu kan, ya nggak jawab misalnya gitu kan. Nah ini kan berat ya secara psikologis gitu. Itu banyak kasus-kasus yang misalnya nanti jadi depresi atau cemas, terus kemudian apa namanya, kadang-kadang karena kesel sama suami yang dimarahin siapa? Anak gitu. Jadi secara tidak langsung kadang-kadang melakukan kekerasan pada anak, misalnya membentak-bentak anak, padahal kan anaknya nggak paham, misalnya gitu.
Atau ada lagi yang suaminya berselingkuh terus akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya istrinya nggak terima, suaminya juga udah minta maaf misalnya, tapi istrinya tutup banyak mungkin gitu kan, suka gitu ya. Iya. Kalau perempuan kan ahli sejarah gitu. Betul. Misalnya yang suaminya ini sekali gitu selingkuhnya mungkin ya, misalnya cuma ketemu aja gitu ya, cetan gitu, terus suaminya minta maaf, bertobat, nggak mau ngulangin, tapi istrinya terus mengulangi, kan kamu pernah kayak gitu, kan kamu pernah menyakiti aku, kan kamu pernah dulu selingkuh, kamu selalu kamu gitu. Padahal dalam pernikahan itu kan pasti perilaku suami biasanya nggak pernah lepas dari perilaku istri kan, jadi aksi-aksi gitu. Jadi siapa tahu kenapa ya, kalau istrinya cerdas misalnya, atau istrinya mungkin bisa tenang emosinya, biasanya dia refleksi diri dulu, kenapa ya suami saya selingkuh sama orang, apa ada kurangnya dari diri saya gitu ya. Tapi ada yang berlebihan, jadinya selalu guilty feeling. Iya, ngerasa bersalah terus. Ya teman-teman, jadi kalau suami yang berselingkuh, istri, atau ketika istri berselingkuh, ada nggak istri berselingkuh? Ada. Cukup banyak juga sekarang, tadi Julen. Jadi istri berselingkuh gimana ya gitu, jadi merasa guilty feeling, merasa tidak berharga misalnya perasaannya, kok dia lebih memilih orang yang nggak cantik ya, aku kan cantik, tapi kok dia selingkuhnya sama yang nggak cantik, aku kurangnya apa sih di mata dia gitu kan. Jadi selalu merasa salah, jadi bisa jadi kayak krisis identitas gitu loh gitu ya. Itu dampaknya. Kalau yang pacaran gimana teh? Kalau yang pacaran kadang-kadang persepsi yang pacaran itu masih mencari yang terbaik. Oh iya Gitu ya kan, jadi kayak oh iya kan aku mah kan eksplorasi aja dulu, kayaknya dia iya, karena rasanya mikirnya udah nih aku pacaran sama dia, iya ini kayaknya gak cocok deh, tapi nggak ngomongin kata putus, nggak ngomongin baik-baik gitu. Tiba-tiba udah nyaman sama yang lain gitu kan, pas pengetahuan. Padahal kan kalau mau memulai yang baru, ya putusin dulu yang lama, mulai dulu sama yang lama kayak gitu. Jadi mungkin tadi cuma persepsi terhadap perselingkuhannya itu berbeda gitu. Jadi kadang-kadang menganggap oh ya udah sih, kalau misalnya kamu nggak cocok ya udah kita putus aja, bukannya pas pada ada saat ada masalah udah diomongin nih putus, baru cari yang baru. Ini udah ketemu ke gap gitu kan, ke gap sama yang baru ya udah putus, itu kan menyakitkan. Iya. Apalagi ke gapnya sama pacarnya sendiri. Iya, dan terus sama teman sendiri. Aduh. Sakit itu ya. Iya, jujur. Tapi bisa nggak sih teh kalau misalnya nih beda pola attachment sama pacar itu bikin orang selingkuh gitu? Bisa nggak teh? Bisa banget. Tapi kan seringkali itu tuh gak dikomunikasiin dan gak gitu. Jadi kita tuh pola attachment itu biasanya diajari menyadari bagaimana dia dibesarkan dari keluarganya. Oke. Gitu. Dia relasinya sama keluarganya kayak gimana sih, dan itu berkembang relasi keluarga atau orang tua terutama, terus nanti di lingkungan sosial kayak gimana gitu ya. Jadi misalnya nih waktu kecil ibunya kerja di luar negeri misalnya, atau ibunya jadi TKW, ibunya jadi TKW, terus akhirnya dia gak deket nih sama ibunya. Nah, jadi dia asalnya sama siapa? Dia asalnya sama nenek misalnya, atau bibi gitu ya. Nah ternyata nenek meninggal. Nah, terus kemudian bibi juga punya anak. Jadi kan dia tuh bingung, dia figur kelekatan atau figur untuk orang yang memberikan afeksi ke dia itu siapa? Jadi dia kadang-kadang khawatir, ketakutan orang-orang meninggalkan dia, ya kan? Nah biasanya, misalnya cowok ini, nah nanti kadang-kadang dia kalau ada masalah nih sama pacar, terus dia bilang gini, kamu itu terlalu baik untuk aku. Nah, klasik banget teh. Gigi. Misalnya gitu, kenapa dia melakukan itu? Padahal dia tuh cinta banget sama si pacarnya, tapi dia yang memilih memutuskan. Kenapa? Karena dia lebih takut orang meninggalkan dia duluan. Karena pengalaman hidupnya tadi kan, dia ditinggalin ibunya, ditinggalin neneknya, ditinggalin bibinya, atau bibinya juga gak peduli gitu. Jadi sebelum dia ditinggalkan sama orang lain, lebih baik aku gak mau, aku takut terluka. Jadi ya udahlah gitu, lebih baik aku melukai orang dulu. Ya udah kita, karena aku pikir nanti kita gak bebas. Nah biasanya itu
cowok-cowok yang gini tuh ini kan tipe-tipe yang avoidance ya, jadi melarikan diri Iya. atau kabur. Kabur. Pernah pengalaman? Kebetulan enggak sih teh. Alhamdulillah. Gitu. Jadi beda nih karena ini biasanya mesti diobrol. Jadi kita mesti ngobrol tuh kalau punya pacar misal keluarga dia kan gimana gitu ya. Kalau misalnya keluarganya udah berarti dia orangnya kayak gini gitu. Nah, kita perlu punya gambaran gitu ya, bukan perlu punya gambaran. Punya kemampuan untuk mengidentifikasi diri. Jadi kita juga harus kenal diri kita. Kalau pacar kita kekurangannya apa, kita punya nggak sumber daya untuk membantu dia jadi mengatasi masalah A-nya. Oke. Saling melengkapi gitu ya teh. Melengkapi. Dia suka kalau lagi marah-marah, dia suka impulsif dia gitu. Aku sabar, tapi aku bisa tahan sih karena aku cinta sama dia. Kecintaan kata orang mah. Iya, tapi itu apa bedanya sama yang terobsesi? Terobsesi siapa Kayak ya? misalkan taruh aku lebih baik kayak terlalu ini gitu. Kalau kayak obsesi mah terlalu. Nah, itu gimana? Yang namanya juga terlalu. Kalau terlalu itu kan gak bagus. Iya. Nah, gimana ngatasinnya kalau pasangan kita obsesi? Ya berarti kita sadarkan berarti dia punya kondisi yang kayak gitu. Kalau misalnya itu udah merugikan kita tahu nih, wah kayaknya ini gak baik-baik aja nih sama aku. Misalnya dia terlalu obses atau terlalu posesif gitu ya. Setiap kamu ada di mana? Bisa nggak tuh punya aku sekarang gitu? Kamu lagi sama siapa? Terus kita akhirnya nggak punya ruang pribadi untuk diri kita sendiri kan? Iya kan? Mencintai seseorang itu nggak berarti merubah diri kita sepenuhnya kan? Betul. Iya, apalagi kalau menikah juga nggak berarti kita harus perilaku kita harus sesuai 100% seperti apa yang mau pasangan kan? Tinggal kita menciptakan toleransi kan? Betul. Aku maunya kayak gini, kamu apa enggak kalau aku di area ini, kalau aku misalnya temenan nih sama cowok, tapi aku nggak colek-colek gitu. Jadi kita perlu ngobrolin kalau menurut kita mungkin kayak ini terlalu obsesi deh aku nggak nyaman. Nah kadang-kadang kan cewek malas ngomongin itu atau soalnya apa? Ketika diomongin takutnya berantem. Nanti diem-dieman. Saya terima. Iya. Masalah baru lagi. Satu lagi dipendam. Makanya harus tahu kapan waktu yang tepat untuk ngobrol. Iya. Dan bagaimana cara mengkomunikasikannya gitu. Jangan tiba-tiba ngechat terus putus atau apa yang bikin nggak jelas misalnya apa sih maksudnya gitu kan. Betul banget nih teman-teman. Terus tapi Teh, ini aku mau nanya tentang di era digital gitu Teh. Kan perselingkuhan juga sering dinormalisasikan ya, Win. Betul banget. Bahkan dijadikan sebagai konten hiburan tentunya. Apalagi lagi beberapa waktu kebelakang itu ya banyak banget public figur yang selingkuh dan bahkan diselingkuhin. Ya. Menurut Teh Hyun sendiri nih Teh, apakah lingkungan sosial dan budaya digital itu ikut mempengaruhi cara orang memandang perselingkuhan nggak sih Teh? Yes, media sosial gitu ya, banyak FYP yang berseliweran, misalnya kehidupan sosial di luar, nggak cuma di internet aja, tapi misalnya kita melihat orang-orang di sekitar kita, misalnya di kantor, ini kayaknya berlebihan deh, udah kayak, tapi orang tuh sekarang tuh jadi sungkan negur gitu. Benar. Jadi kayak udahlah hidup masing-masing deh. Nah gitu, padahal kan kadang-kadang kita perlu menasehati, tapi ada orang-orang yang ngerasa kalau dinasehati itu campur tangan ikut campur kehidupan mereka gitu ya. Nah kita, tadi pertanyaannya apa? Mempengaruhi kita juga, terutama yang di media sosial. Banyak perselingkuhan itu bisa menyebabkan persepsi kita negatif terhadap pernikahan atau atau jadinya sekarang lebih banyak yang menjomblo. Coba lihat angka. Benar Teh, benar. Karena apa? Karena perselingkuhan makin tinggi, perceraian makin tinggi, KDRT makin banyak gitu. Jadi udah teh aku sekarang mau jadi rich auntie aja. Iya. Dan malah jadi banyak ngajarin nikah apa sih muda. Iya. Child free juga Iya. Pasti, tapi setiap orang kan pasti punya alasan masing-masing. Betul. Child free itu bisa dilihat sebagai mungkin dia punya pengalaman traumatik, misalnya mungkin dia pernah melihat ibunya
ibunya meninggal saat melahirkan adiknya. Kan bisa jadi Iya, kan betul, dia Teh. ada ketakutan Iya. secara nggak langsung kan. Nah hal-hal yang seperti itu memang nggak setiap orang tuh kasuistik ya, kasuistik memang. Tapi kalau dijadikan semua orang, aku mah mau cari kenapa aku takut miskin misalnya, nah, itu mungkin nggak bisa, ya tergantung nilai agamanya itu ya, Iya. religiusitas dan value sih. Benar. Oke, dengan adanya hal tersebut nih Teh, bagaimana sih cara membedakan seseorang yang selingkuh karena masalah psikologis yang belum terselesaikan dengan mereka yang memang memiliki pola perilaku tidak setia gitu Teh? Gimana cara membedakannya gitu? Cara membedakannya antara tadi gimana? Cara membedakan seseorang yang berselingkuh karena masalah psikologisnya belum terselesaikan dengan orang yang emang nggak setia aja gitu. Oh, jadi selingkuhnya misalnya situasional gitu, jadi dia bukan habitual gitu. Betul. Ya. Sama yang memang habitnya pengen selingkuh. Iya, aja. Ya beda sih. Pertama kalau misalnya dia berselingkuh, misalnya dia memang bukan niat ya. Ini misalnya dalam pernikahan tuh gini. Ini kalau dalam pernikahan dulu ya, misalnya dia tadi terjebak di lingkungan sosial yang teman-temannya tuh, oh ternyata banyak yang selingkuh ya, gitu ya. Terus tiba-tiba dia sebenarnya nggak niat buat selingkuh, tapi didekati oleh teman kantor misalnya. Nah, karena istri juga jauh atau masalah rumah tangga juga lagi muncul, kan itu kepuasan dalam pernikahan menurun. Ya. Nah, pada saat kepuasan pernikahan itu menurun, ternyata ada orang datang. Sebenarnya juga tadinya nggak orang mau selingkuh, cuma mungkin mereka temenan, senang ngobrol gitu ya. Jadi emang teman aja. Lama-lama kan ada muncul nih rasa kayak gitu kan. Nah, terus ketika sudah mulai nyaman, ini teman-teman sadar ya cowok ini. Misalnya entah doa istrinya apa, Aku di bumi langsung terus langsung suaminya teh, wah ini kayaknya salah sih, ini kayaknya nggak benar deh. Nah terus dia tobat, dia minta maaf gitu, tidak mengulangi. Dan dia sebelumnya tidak punya waktu pacaran, dia nggak punya riwayat dia pernah selingkuh, misalnya kayak gitu. Tapi dan keluarganya juga keluarga yang nggak pernah ada riwayat kayak gitu juga, dia menyadari itu. Nah, ketika istri juga bisa menerima, gitu ya, terus kemudian mereka datang ke psikolog misalnya, atau mereka akhirnya belajar bagaimana membangun lagi relasi kepercayaan, kan tentu susah ya membangun kepercayaan kalau udah dikhianatin kan. Betul banget ya. Itu kan prosesnya lama tuh, tapi mereka terus belajar, suaminya juga mau diingetin, istrinya juga nggak selalu reminder kalau kamu tuh pernah selingkuh, kamu tuh pernah gitu. Jadi mereka sama-sama mau ke arah yang lebih baik. Nah biasanya yang tadi itu ya yang kamu bilang gimana ngebedain gitu, yang kayak itu yang kayak itu biasanya. Jadi ada situasi yang secara tidak langsung atau dalam kondisi tertentu karena marital satisfaction atau ketidakpuasan dalam pernikahan itu sedang turun dan ada orang yang hadir. Jadi bukan dia mencari misalnya, tapi kan perselingkuhan itu terjadi karena dua-duanya mau, benar nggak? Iya kan? Iya pasti terjadi, ya nggak mungkin lah kalau yang satunya mau satu nggak mau terjadi. Cuma dalam situasi yang biasanya memang dalam situasi yang pernikahan itu atau relasi yang legal komitmennya itu dalam kondisi yang rapuh gitu, biasanya gitu. Nah kalau yang habitual itu biasanya berkali-kali, Jule berkali-kali tuh. Bisa jadi berkali-kali gitu. Bisa jadi juga karena ada orang tuh yang suka gini ya, dia nggak pernah pacaran, atau telat nakal, dewasanya tuh di akhir. Iya, jadi telat nakal. Jadi misal dulu waktu remaja mah dia baik banget, nggak pernah eksplorasi ini, nggak pernah eksplorasi itu. Kalau ada teman-teman yang main kemana misalnya, nggak pernah ikut, jadi lurus aja jalannya. Nah orang-orang yang lurus ini khawatirnya dia tadi itu telat nakalnya, gitu. Baru tahu, wah ternyata selingkuh itu menyenangkan misalnya. Wah ternyata masuk di lingkungan itu menyenangkan. Jadi dia telat menyadari misalnya gitu. Jadi tadi ya kesiapan. Jadi belum siap menikah sebenarnya.
jangan-jangan goals atau niat menikahnya sama teman-teman. Bisa jadi misalnya niatnya karena biar halal aja mas seksnya. Apa ada yang kalian aku misalnya kenapa mau nikah? Ya karena saya tuh udah gak betah kayak di rumah, bapak ibu saya tuh sering berantem. Terus saya kalau di rumah tuh sering banget piring terbang, jadi tuh gak nyaman banget di rumah. Saya pengen punya keluarga sendiri. Terus ya udah, terus pacar saya mau nikahin saya. Niatnya apa ya? Keluar dari rumah ya. Karena keluarga tidak memberikan kenyamanan. Ada yang gitu. Ada dia nikahnya karena wah bapak ibu udah tua, sakit, bapak pengen lah melihat kamu kan anak pertama. Jadi kalau terus kamu perempuan satu-satunya, bapak pengen kamu udah ada yang ngejaga. Jadi kalau bapak meninggal, bapak tenang. Kira-kira sebagai anak gimana? Ya pengen cepet-cepet nyari yang pasangannya. Iya karena kita kan tidak mempersiapkan siapa aja nih yang akhirnya bisa, wah ini kayaknya oke. Jadi tidak paham, tidak kenal secara mendalam nih pasangannya tuh seperti apa. Gesa-gesa. Ya tentu saja. Jadi niat awal nikahnya nggak pas, nggak tepat gitu. Jadi sebenarnya mungkin dia belum siap tuh, harus ngasuh anak, harus punya anak, harus berbagi waktu misalnya gitu. Jadi kan kalau kita perempuan nih, ya kebanyakan perempuan yang tinggal di rumah, ruang pribadinya kan jadi berkurang. Harus lebih banyak sacrifice atau pengorbanannya karena harus hamil, menyusui, punya anak, ngasuh anak. Kalau laki-laki mungkin dia misalnya keluar kerja, ruang pribadinya untuk mengeksplorasi dirinya mungkin masih ada, tapi kalau perempuan kadang-kadang terbatas. Gitu. Benar-benar banyak banget masalahnya ya teh ya nantinya kayak gitu. Terus kalau kita lihat dari sisi pandangan yang selingkuh nih teh, perselingkuhan kan sering meninggalkan luka tentunya buat korbannya ya teh. Ya cukup sangat mendalam tentunya, bukan berarti lebay apa gimana, tapi menurut Teh Hyun sendiri apa dampak psikologis yang jarang orang sadari mengenai yang dialami oleh korban itu gitu? Jarang orang sadari. Mungkin ada misalnya betrayal trauma kali ya. Trauma betrayal itu keluarga dia ada. Jadi dia kadang-kadang mungkin dia tidak menyadari bahwa akhirnya dia memilih untuk nggak mau lagi menikah lagi misalnya gitu, atau takut ya, khawatir nanti kalau nikah lagi bakal gini bakal ketemu dengan orang kayak gitu. Jadi mungkin dia tidak menyadari bahwa mungkin itu efek dari pernikahan yang sebelumnya atau perselingkuhan pasangannya yang sebelumnya misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang dia cuma ngerasa takut aja nih, khawatir aja, tapi kadang-kadang ada yang mungkin bisa jadi itu tuh berulang-ulang traumanya gitu ya. Jadi berulang-ulang traumanya maksudnya dihantui gitu ya. Gini gitu. Banyak pikiran-pikiran negatif atau misalnya ya jadi ada ketakutan tersendiri setiap mau menjalin relasi lagi dengan orang baru gitu. Padahal dia misalnya masih muda gitu ya. Terus anaknya juga masih butuh sosok ayah misalnya kayak gitu. Jadi dia merasa kayaknya saya cuma takut doang sih, bukan betrayal trauma, trauma gitu. Jadi menganggapnya hal yang biasa gitu. Padahal mungkin dia butuh pertolongan kayak gitu. Ada lagi yang mungkin stres berkepanjangan gitu ya. Jadi akhirnya sering nangis tiba-tiba. Ya gitu. Karena merasa kesepian gitu. Karena yang biasanya ada pendamping terus nggak ada pendamping yang dia merasa, atau tadi itu masalah kepercayaan diri, saya tidak layak kayaknya sebagai istri ya, saya begini, suami saya mencari perempuan lain, dan itu terus muncul di dalam dirinya, dan itu bisa membuat kepercayaan dirinya jadi runtuh gitu sih. Kadang juga kan korban itu suka ini ya teh, kayak menyangkal gitu, menyangkal kayak gitu-gitu. Itu tuh kan misalnya ngomongnya mungkin aku terlalu lebay kali ngeklaim ini selingkuh kayak gitu. Tapi menurut Teh Hyun sendiri nih, apakah itu tuh termasuk mekanisme pertahanan? Ya bisa jadi itu salah satu mekanisme pertahanan gitu. Jadi memang dia tidak semua dipendam misalnya gitu ya. Gitu. Jadi nggak keluar. Terus tiba-tiba nanti bisa muncul reaksi-reaksi yang misalnya histeris atau apa, tiba-tiba lagi sendiri tuh nangis gitu, tapi nggak bisa dikontrol, misalnya lagi di angkot atau misalnya lagi di jalan tiba-tiba tuh banci gitu, kayak gitu. Karena kadang-kadang
Oke. Asal aku harus kuat. Hmm. Gitu kan, aku harus kuat buat anak aku nggak boleh menunjukkan bahwa aku lemah. Padahal sebenarnya manusia itu kan nggak sempurna ya. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang ada, tapi ini sangat tergantung dari kepribadian orangnya ya. Gitu. Tapi teh kalau misalkan itu kan tadi ngomongin lebih ke korbannya sih, misalkan ke istrinya atau ke suaminya. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi anaknya, teh gimana biasanya teh? Oh, anakku itu juga, ini ada satu mahasiswa juga yang melakukan penelitian yang bapaknya melakukan perselingkuhan berkali-kali, anaknya ternyata jadi takut menikah. Gitu, takut menikah dan cenderung menggeneralisasi. Jadi kalau pacarnya misalnya dekat sama orang lain, temenan aja misalnya, terus dia, kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh ya? Ya sering ngejudge itu, jadi menggeneralisasi. Nah, itu juga menurunkan kepercayaan dalam relasi romantis kalau kita lagi pacaran dan kita punya persepsi yang buruk bahwa oh bapak saya berselingkuh. Kayaknya setiap laki-laki, hampir semua laki-laki itu punya potensi buat berselingkuh ya. Trust issue gitu kan. Trust issue gitu. Nah, nanti dalam relasi romantisnya atau pacarannya itu jadinya seringkali nggak pernah atau sering gagal. Gitu. Oke. Kalau ini teh, terus kalau seseorang memilih bertahan setelah diselingkuhin ya teh ya, ngomong kembali ke topiknya tadi Windy, apakah ada efek jangka panjang nggak teh terhadap kesehatan mental dan hubungan kedepannya gitu? Kan tadi udah jawab juga kalau dari anak seperti itu. Terus kalau buat dari istri atau suaminya malah kayak gitu, terus paling kayak gimana teh untuk kedepannya, terutama akhirnya tuh kayak lebih pengen fokusnya ke anaknya gitu. Soalnya pasti bakal lebih berdampak sangat parah ya, takutnya itu kayak diturunin lagi ke anaknya kalau udah punya anak lagi gitu. Nah, itu gimana? Nah, jadi kalau sebagai anak ya, kalau anak yang sebagai korban berarti dia perlu bukan evaluasi ya. Jadi lebih ke oh itu mah bapak saya. Oh iya. Gitu. Ini kan relasi saya sama pacar saya ini berbeda. Dia yang dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Jadi ada satu faktor dari teman hasil penelitian mahasiswa saya itu, faktor kalau yang anak dari keluarga yang berselingkuh ini dia mau belajar dan mau berefleksi diri. Kalau dia jadi oh ternyata saya tuh itu tuh ayah, nggak semua orang tuh, nggak semua cowok-cowok tuh apa namanya akan selingkuh loh. Nah tapi itu ditunjang sama apa? Ditunjang sama perilaku pasangannya. Oh iya benar-benar. Jadi kan betul ya. Jadi si ceweknya meredam emosinya atau di apa yang namanya dia dinasehatin sama cowoknya. Nggak semua cowok tuh kayak gitu. Gitu. Kamu kalau kamu kayak gitu tuh menyakiti perasaan aku. Kalau kamu nuduh-nuduh terus, kamu selingkuh ya, kamu selingkuh ya. Nah itu tuh perasaan aku tuh gak nyaman. Nah jadi si cowoknya tuh kasih feedback. Gitu. Kalau kamu kayak gini terus, akunya jadi gak nyaman. Gitu. Jadi saling melengkapi ya teh. Saling melengkapi, tapi cowoknya juga benar. Iya. Gitu. Nah kalau cowoknya selingkuh juga, kira-kira ya menghancurkan kepercayaan yang baru. Makin gak mau deh berelasi gitu ya. Tapi ada yang suka sama bad boy kan ya? Oh, kayaknya ada aja sih teh. Banyak aja sih kayaknya yang suka. Tapi kan kalau dalam beberapa kasus gitu, apa mungkin seseorang yang pernah jadi korban dalam perselingkuhan itu justru mengulangi pola yang sama di hubungan selanjutnya gitu? Nggak, dia jadi korban, terus dia melakukan Iya. ada. Oh ada. Oh, Iya. Iya, misalnya gini, suaminya berselingkuh, terus istrinya harga dirinya tercabik-cabik, terus akhirnya dia dendam. Kamu lihat aja, aku juga bisa selingkuh. Itu dia selingkuh. Gitu, jadi menunjukkan bahwa dia juga punya kompetensi. Kalau lu kan ada juga filmnya itu kan? Iya ada. Iya, lu bisa selingkuh, gue juga bisa. Gitu. Padahal kalau misalnya pasangan kita selingkuh gitu ya, dalam Islam kan dosa kan ditanggung masing-masing ya. Ya kan itu mah Anda yang selingkuh. Jangan sampai saya juga melakukan hal yang sama gitu kan. Betul. Ya kalau kamu berdosa ya kamu aja yang membawa gitu ya. Saya mah insya Allah akan tetap lurus jadi istri, jadi ini gitu. Gitu, jadi dendam kan. Dendam itu mas ya. Dendam. Terus nih teh, kan tadi sejauh ini kita udah ngomongin tentang masalah dampaknya di perselingkuhan nih teh ya. Terus pada individu dan pasangan, kalau kita tarik lebih ke spesifik ke konteks pernikahannya ya teh, bagaimana dampak psikologis perselingkuhan terhadap sistem keluarga secara lebih luasnya gitu teh? Sistem keluarga. Jadi interaksi antara anak orang tua gitu ya itu terganggu sih. Itu terganggu, terutama kalau misalnya ibu atau ayahnya berselingkuh itu biasanya anak jadi menjauh.
relasinya jadi nggak percaya pada kedua orang tua atau menjadi membenci orang tua gitu. Jadi ada dulu satu kasus yang ibunya berselingkuh, terus habis itu dia benci sekali sama ibunya gitu ya, terus bahkan dia ngomong di dulu Twitter atau udah Instagram lupa. Jadi nyari siapa sih si selingkuhan ibunya anaknya ini Oke. gitu. Jadi anaknya nyari terus habis itu di DM gitu. Kamu jangan sama ibu saya, pokoknya dihina-hina lah si yang laki-laki itu gitu ya. Nah terus saking bencinya sama ibunya, pokoknya apa yang ibunya ngomongin tuh nggak dia denger lah. Biasa misalnya ibu tuh selingkuh, jadi padahal kan itu tetap ibunya ya, Iya. apapun perilaku ibunya. Nah terus saya sempat nanya, kira-kira kamu tahu nggak relasi ayah dan ibumu seperti apa? Karena kan kalau di mata anak, ayah dan ibu adalah orang yang penting. Iya. Iya. Tapi ketika kita dewasa, sebenarnya kita kan mulai mencoba mengobservasi, mengamati. Sebenarnya ayah saya itu bisa nggak atau saya tanya dia bisa, ayah kamu tuh memenuhi nggak kebutuhan ibu kamu? Iya. Gitu. Ada nggak mungkin ibu kamu butuhnya dihargain, butuhnya diajak ngobrol, ayah kamu tipe yang dibutuhkan ibu kamu nggak? Gitu. Berarti kan ada tadi ketidakpuasan dalam relasi pernikahan kan. Nah tidak sengaja mungkin ibunya ketemu misalnya teman SMA-nya kan, teman kuliahnya kan, ngobrol misalnya gitu. Jadi anak seolah-olah kadang-kadang merasa paling tahu relasi bapak ibunya seperti apa. Mungkin bisa aja sama anaknya jadi anaknya orang tua kan harmonis ya. Iya. Tapi kebutuhan mereka, interaksi mereka yang sebenarnya kadang-kadang anak-anak nggak tahu gitu. Nah itu kadang-kadang menyakiti perasaan anak juga sih. Apalagi kalau anak udah dewasa ya, terus nggak diajak diskusi, misalnya mau bercerai dengan orang tuanya. Aku misalnya gitu, umur udah 25 tahun misalnya, udah dianggap dewasa kan. Terus bapak ibu kamu cerai, tapi nggak mau tiba-tiba nggak kasih tahu dulu, nggak ada intronya gitu. Tiba-tiba bapak ibu biasanya mau ke pengadilan, kira-kira marah apa anaknya? Iya. Biasanya kan suka ada, oh nggak mau, Iya, kaget, ada apa sih ini, kenapa nggak pernah kita nggak pernah diskusi nggak? Karena kan harusnya bertahap dulu ya. Tiba-tiba langsung kita bisa. Ya gimana? Terus dan apakah kondisi ini juga bisa mempengaruhi pola relasi anak di masa dewasa sih teh? Iya tadi. Ya tadi kan udah dibahas ya masa anaknya. Terus kalau saat seseorang menyadari pasangannya berselingkuh nih teh, itu kan tentu bukan situasi yang mudah menurut teteh sendiri. Apakah langkah pertama yang paling sehat secara psikologis untuk menghadapi kondisi itu seperti gimana? Seperti apa gitu? Kalau udah diselingkuhin gitu, Diselingkuhin. jadi korban nih. Korbannya tuh gimana nih langkah kita tuh pertama biar secara sehat gitu teh menghadapi aku tuh udah diselingkuhin gitu, harus ngapain nih? Oh, diselingkuhin. Konfirmasi dong berarti. Iya kan? Konfirmasi, tapi mau konfirmasinya dalam situasi yang tenang. Jadi perempuan tuh atau perempuan biasanya emosinya tuh Meledak-meledak. Ya, emosinya mengalahkan logikanya. Gitu. Jadi kita perlu memikirkan kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk bertanya. Kalau memang harus diakhiri, kalau si pacaran ya kan, kalau pacaran tuh kan mungkin teman-teman masih bisa cari yang lain ya yang mungkin lebih sesuai value-nya gitu ya. Jadi apakah akan putus atau gimana? Tapi kalau udah nikah kan agak berat ya. Betul. Berarti kan harus ngobrolin konsekuensinya gimana. Apakah ada jalan kita untuk masih terus bersama? Apakah konseling dengan psikolog bersama? Gimana cara memperbaiki hubungan? Gitu. Apa ada yang salah? Ya gimana masalahnya? Gitu. Perbaikinya kayak gimana? Gitu. Jadi berkonsultasi ke psikolog. Nah kalau misalnya masih pacaran berarti yang pertama kali ya menenangkan diri dulu gitu ya, kan pasti shock ya. Betul. Misalnya lihat di Instagram DM-an. Aduh, kok bisa? Bisa. Bener. Atau ada temen yang kasih tahu, aku lihat pacar kamu sama cewek lain gini gitu. Memang kamu masih pacaran sama dia misalnya gitu kan? Kan itu pasti bergejolak ya. Menenangkan diri dulu gitu ya. Jadi kita siap secara emosi untuk mengkonfirmasi sebenarnya kemarin aku dengar ini gitu. Misalnya cowoknya menyangkal gitu kan.
Oh, oke, berarti caranya bukti-bukti baru misalnya gitu ya, konfirmasi. Tapi kalau merasa itu sudah makin menyakiti perasaan atau secara mental kita juga udah nggak sehat, ya berarti mungkin kita perlu melepaskan. Gitu. Tapi kadang buat diselingkuh itu kan sakit ya, tapi kadang rasa sakitnya itu tertutupi oleh rasa sayangnya gitu Teh. Jadi si orangnya itu pasti pengen lanjut gitu. Nah itu pasti berdampak banget Teh ke dirinya sendiri gitu. Kalau Iya, misalkan pasti jadi galau. betul. Iya. Nah proses-proses itu proses itulah yang makanya kita tuh punya iman, punya ilmu. Betul. Jadi kadang-kadang di situasi tertentu kita gimana ya ngambil keputusannya susah ya. Jadi kalau orang Islam kita istiqoroh, semakin mendekatkan diri pada Allah. Misalnya ya Allah kasih petunjuk, dia bukan sih yang terbaik, misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita kalau dalam kondisi kayak gitu baru ingat Tuhan. Manusiawi banget Iya, itu. manusiawi banget. Iya. Gitu. Oke, kan dampaknya itu Teh serius banget gitu ya ke psikologis itu. Seberapa penting sih Teh peran support system baik teman, keluarga maupun tenaga profesional dalam pemulihan dalam perselingkuhan? Penting banget itu. Jadi terutama orang-orang sekitar ya. Iya. Gitu. Jangan misalnya kita tahu nih teman kita lagi berduka atau ini, tanyain terus gimana masalahnya? Aku juga sempet kepo juga ya Teh. Iya, betul. Terus-terusan aja ditanyain. Jadi kita perlu peka juga sebagai teman gitu ya. Kira-kira dia lebih nyaman atau kalau dia bilang kamu kalau sekiranya kamu pengen kita nggak nanyain kamu bilang ya. Jadi kita tahu reaksi kita tuh harus seperti apa ke kamu gitu. Jadi kalian mengkonfirmasi atau bertanya ke dia support system yang dia pengen atau dia butuhkan itu yang seperti apa gitu. Kalian jangan tanya-tanya lagi ya apa nih oke gitu. Kali kita mau dikirimin makan nggak misalnya gitu ya gitu. Itu perhatian kecil gitu ya kayak gitu. Orang tua itu juga kali kalau udah nikah punya anak satu, setelah punya anak satu suaminya kabur sama perempuan lain misalnya, kan berarti kan support systemnya yang membiayai misalnya itu kan biasanya orang tua ya, jadi dari keluarga kecil kita lagi gitu. Jadi yang bantu misalnya istrinya dia harus untuk ngehidupin anaknya dia harus kerja, jadi yang ngejagain anaknya siapa? Orang tuanya. Jadi support system juga gitu. Penting banget sih. Betul. Salah satu penting ya Teh. Yes. Terus Teh yang terakhir nih, Mas, apa yang perlu dibangun agar seseorang itu bisa memulihkan diri dan tidak terus terjebak dalam luka yang itu aja gitu? Mindset Tetap apa sih Teh keseluruhan. yang harus diterapkan gitu dalam diri kita? Iya. Supaya dia nggak terjebak lagi. Iya. Iya. Bisa move on. Biar move on dan Biar gak terlarut-larut gitu dari Iya. masalah yang perselingkuhan itu. Oh gini. Jadi gini, hidup manusia itu kan selalu ada baik, ada buruk, gitu ya, ada kadang senang, kadang susah, gitu kan. Nah selalu ingat bahwa ini hanya akan sebentar aja. Gitu. Kalau kita punya hope, punya harapan, dan kita selalu berpikir positif, semua ini pasti berlalu. Ya kan? Ini hanya sementara aja, gitu. Nanti kita akan bahagia lagi, gitu. Nah, mindset itu sebenarnya harus kita kuatin gitu. Jadi positif thinking, punya harapan gitu ya. Jadi mungkin sekarang kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sedih, tapi nanti akan ada hadir situasi-situasi yang menyenangkan dan membahagiakan untuk saya gitu. Jadi mau harapan, selalu tidak pernah putus harapan, gitu. Tidak pernah putus asa juga dari rahmat Allah gitu. Jadi kita harus selalu positif bahwa ini tuh cuma sebentar aja kok. Nangis boleh nggak boleh nangis? Boleh. Ya. Kamu boleh nangis, kamu boleh berteriak, tapi kamu tidak boleh Menyerah atau menyakiti orang sekitar, terutama diri sendiri. gitu. Tuh. Wah, Ternyata nggak kerasa nih teman-teman, Teteh. Ngobrol udah berapa lama ya? Yes. Kayak dari awal kita ngobrolin soal perselingkuhan, ternyata itu isu ini sangat luas banget, gak sederhana sering kita lihat gitu ya. Bukan segini, ternyata kompleks. iya. Gitu. Jadi kita bisa tahu gitu ya Teh, perselingkuhan itu bukan dari cuman soal pengkhianatan gitu, tapi ada proses psikologisnya nih dan juga luka emosional dalam relasi tersebut.
Dan yang penting tuh pembahasan ini tuh semoga bisa bikin kita lebih reflektif gitu ya, baik dalam memahami pasangan, diri sendiri, maupun cara kita membangun komitmen dalam hubungan. Betul. Nah, sebelum kita akhiri ya Teh, mungkin kita juga ingin minta ke Teteh Yun untuk menyampaikan suatu sepatah dua Iya. patah atau mungkin pesan singkat bagi pendengar Pokari terkait menjaganya itu relasi yang sehat dan penuh kesadaran ya Teh. Itu mungkin Teteh boleh. Berat banget ya. Relasi yang sehat Dan menjaga penuh kesadaran gitu, kayak jangan sampai terjadi gitu di dalam dirinya. Atau apa yang harus dilakukan Iya, gitu, gitu, Teh. preventif. apa yang harus dilakukan preventif untuk supaya nggak terjadi perselingkuhan gitu. Iya. Preventifnya apa ya? Bentar dulu, pikir dulu. Ceritain dong. Menurut saya gini, yang penting itu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Misalnya diselingkuhin sekali gitu, terus langsung mikir, wah pasti nanti aku diselingkuhin lagi, enggak gitu. Hidup itu kan terus berjalan ya teman-teman gitu. Jadi kuatkan ikhtiar untuk mencari orang terbaik sebelum menikah. Betul. Gitu. Jadi belum ada takdir tuh kalau kalian ikhtiarnya belum seoptimal mungkin gitu. Betul banget. Gitu. Setuju. Karena aku jadi inget kayak lagu ini Teh. Apa tuh? Kayak lagu ini Teh. Kayak Sobat Abu Tor Monitor Ketua. Oh, ini lagu gini. Yang lalu biarlah berlalu. Gitu. Kita cari orang baru. Iya. Jadi harus ikhtiarnya itu sampai, maksudnya kan Allah itu melihatnya prosesnya kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau kalian melabel diri kalian kan misalkan teman-teman yang apalagi yang seumur kalian kan Iya. sering labelnya gini, diselingkuhin sama pacar misalnya, terus aku tuh nggak selayak itu ya misalnya, aku tuh gini. Jadi kita apalagi yang psikologi sering banget melabel diri, aku tuh orangnya Oke. gitu. Aku tuh orangnya gini. Jadi kita tidak membuka peluang Iya. bahwa manusia itu sebenarnya dinamis. Dinamis, Iya, ya. tuh. Manusia itu selalu bergerak loh. Betul. Dan kita tuh sekarang bisa belajar untuk menjadi lebih Baik. Jadi jangan melempar. Aku tuh orangnya independen. Oke. Jadi nggak bisa kalau kamu gini-gini. Oke. Enggak. Bisa jadi kita tuh dependen, tapi dependennya aksen atau dependennya tuh plus-plus. Jadi kita dependen, tapi di situasi tertentu kita bisa independen. Independen. Jadi jangan ngomong, aku tuh orangnya begini, jadi kamu yang harus menerima aku gitu. Kita nggak membuka peluang untuk belajar. Betul. Ya. Betul. Pernah punya pacar kayak gitu. Kamu kayak gini, kamu kan terima aku apa adanya gitu. Ada Teh. Tapi karena dia merasa udah diterima apa adanya, jadi dia nggak perlu memperbaiki diri kalau dia salah gitu. Karena ada di kasusnya memang yang kayak gitu. Jadi suaminya cenderung bilang, kan aku memang begini dari dulu. Aku memang dari begini, terus kamu kenapa mau nikah sama aku? Itu menyakitkan sekali buat perempuan gitu ya. Karena mungkin Eka juga pengen berpesan juga Teh, karena apa ya, jangan cepet-cepet nikah. Kayak maksudnya tuh jangan cepat, tapi yang penting tepat dapat yang pasangannya tuh jangan cepet-cepet gitu. Kayak ngeliat dari umur, apalagi sekarang juga pernah ada isu juga yang ngomongin masalah kuliah mah maaf ya scam katanya gitu. Apa buat gue nikah gini. Padahal mah ada Iya, ada. waktu itu. Padahal apa ya? Padahal mah ya udah we atuh kalian Teh. Gitu ya. Nah mencari orang yang tepat itu kan ikhtiar kan. Betul. Nah ikhtiar itu, tapi jangan jadi kelamaan. Jadi misalnya, oh ya udah lah ya. Jadi saya kalau sampai 40, jadi ditarget dari dinian. Iya. Lama banget gitu. Jadi karena anak kalau perempuan kan, Iya. misalnya mau menikah punya anak kan jangan ada batasan umur. Betul. Kayak gitu. Jadi dan jangan terlalu sempurna dari pasangannya. Betul. Nanti kalau sering nonton drama Korea, aku mah kayak Ji Chang Wook. Ji Chang Wook. Ji Chang Wook. Gitu, jadi terlalu ideal dari pasangannya. Aku tuh pengennya, bahkan nanti hasil riset saya sama mahasiswa tuh nyari pasangan melihatnya itu dari chat. Dia balas chatnya kayak gitu, Typingnya ganteng ini. Sosial typing media. cool lah, nggak bisa cuma typing cool. Padahal belum ketemu sama Iya. orangnya juga. Pas ngomong suaranya malah kayak curut. Canda guys. Oke. Iya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Bener-bener ya, aduh banyak. Jadi nggak jelas apa sih. Tiba-tiba jadi curut.
Oke, ternyata Teteh itu pesan dari Teteh juga, dan kita sangat dapat banget Ilmunya, insight-nya gila. juga. Terus terima kasih banyak banget Teteh udah nyempetin waktunya ke sini. Sama-sama. Dan Teh Yun tuh dari tahun ke tahun sering kesini beberapa kali gitu. Oh tapi gue ada polarisnya. Ya, boleh. Boleh. Sponsor boleh. Iya, dan buat Sobat Pokari makasih juga yang udah dengerin kita. Semoga hari ini tuh memberikan kalian ilmu yang baru gitu terhadap relasi dengan pasangan gitu. Oke, mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga tetap pantengin semua akunnya dari band Psikologi ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, mungkin tetap terima kasih. Sama-sama. Makasih banyak. Pokari Podcast Keluarga Psikologi.